Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan Kepala Riset Sabral Sekuritas Surya Dharma. Selamat pagi Pak Surya, apa kabar Pak? Pagi Cakri, baik. Iya Pak Surya, kalau kita lihat pergerakan indeks kemarin ini ditutup optimis begitu kenaikannya secara signifikan 1,44% sekitar segitu. Lalu hari ini tadi dibuka juga berhasil menembus 6.200. Kira-kira seperti apa analisis Anda dengan pergerakan IHSG yang nampaknya sejumlah analis melihatnya agak fluktuatif untuk pergerakannya hari ini? Kalau dilihat kan memang pasar US kemarin kan juga mencetak rekor kembali ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya kan karena mungkin Biden sudah disahkan ya menjadi presiden, tinggal pelantikan gitu ya. Yep. Di sisi lain juga kan Senat yang di Georgia itu kan dimenangkan oleh Demokrat, sehingga orang yang tadinya berpikiran negatif karena mungkin teks di sana kenaikan teks itu menjadi lebih mungkin, tapi akhirnya jadi ditutupi dengan kemungkinan fiskal stimulus yang lebih besar gitu. Jadi kalau fiskal stimulus lebih besar, berarti kan likuiditas kan juga lebih besar ya. Jadi itu juga akan memberikan sentimen positif juga ke emerging market ya, termasuk Indonesia ya. Makanya hari ini Indonesia juga dibuka cukup aktif ya. Iya betul. Kembali naik ya. Juga kita lihat juga kemarin harga coal kan naik juga ya. Harga coal juga naik cukup banyak sehingga mungkin itu juga bisa menjadi perhatian hari ini ya. Oke, tapi kalau Anda lihat ini dari indeks begitu dari hari Senin kemarin nampaknya ini rally juga sudah cukup kencang. Apakah kondisi seperti ini cukup wajar? Karena melihat penguatan indeks nampaknya juga sudah cukup tinggi begitu. Dan hari ini saja sudah mencapai 6.200. Apa yang harus diantisipasi oleh pasar untuk kondisi seperti ini? Sebetulnya orang kan mengantisipasi Januari efek kan. Biasanya kan bulan Januari terjadi kenaikan ya. Tidak selalu terjadi, tapi umumnya sih terjadi ya. Apalagi kan kita sebetulnya kalau dibilang indeks sudah naik cukup banyak, sebetulnya kita masih jauh juga dibandingkan rekor tertinggi kita ya. Jadi kalau misalnya di Amerika rekor tertinggi sudah tercapai, kita tuh masih jauh sebetulnya. Kita kalau nggak salah sekitar 6.600-an lebih ya. Waktu IHSG tertinggi itu kan sebelum COVID ya. Jadi sebetulnya kita masih ada peluang juga ke arah sana juga ya. Jadi kenaikan ini juga selain hal tersebut juga ditopang oleh kuatnya investor lokal ya, khususnya retail ya. Jadi transaksi kita kalau kita lihat tuh tiap hari itu bisa di atas 80% itu transaksi lokal ya malah, bukan asing ya. Dan 2/3-nya mungkin tuh retail ya. Jadi itu memang suatu hal yang COVID ini ternyata membuat basis retail kita itu menjadi sangat kuat. Karena belanja online itu juga menopang indeks, apalagi kan suku bunga di bank itu kan kecenderungannya masih di bawah ya, masih rendah gitu. Baik. Jadi orang semakin menarik ke pasar modal. Pak Surya, tapi ini kalau kita mungkin bisa sedikit mengaitkan dengan perkembangan retail yang nampaknya retail juga cukup suportif begitu terhadap indeks, tapi dengan pemerintah kembali mengetatkan PSBB, sedikit banyak ini akan berpengaruh tidak sebenarnya terhadap indeks, juga mungkin terhadap saham-saham atau bisnis retail nantinya, meskipun ada online gitu. Ya, nah PSBB ini kan pada waktu awalnya diumumkan itu kan menjadi membuat kepanikan kan di market kan, sehingga sempat turun di atas 2% ya. Karena orang berpikir pengetatan PSBB ini seperti tahun lalu pada waktu Maret ya. Iya betul. Tapi ternyata kan setelah membaca dengan seksama rincian dari si PSBB itu, diperketatnya itu kan sebetulnya nggak separah yang waktu dulu ya. Jadi misalnya retail masih boleh berdagang, pusat perbelanjaan, mall masih tetap buka begitu. Tapi sampai jam 7 kan. Kalau zaman dulu kan tahun lalu kan nggak boleh. Ya kan. Kemudian juga work from home 75%-nya masih oke lah. Jadi orang mulai berpikir ini diketatkan, tapi mungkin pengetatannya tidak seperti yang tahun lalu ya. Jadi akhirnya juga market rebound pada waktu hari itu kan tinggal minus 1% ya. Besoknya kembali rebound, sekarang udah di atas lagi gitu ya. Jadi orang udah kembali mencerna lah isi dari PSBB itu seperti apa gitu. Artinya sentimen COVID-19 ini masih akan membayangi indeks atau tidak sebenarnya Pak Surya kalau kita lihat sekarang? Masih, karena COVID ini kan sekarang rekor tertinggi lagi kan kemarin kan. Di Jakarta juga rekor tertinggi ya. Jadi itu memang suatu yang masih dikhawatirkan oleh market. Tapi memang vaksin kan udah mulai segera dilakukan ya. Betul. Dan diharapkan kan dengan kondisi seperti itu
jumlah positif ini kan dengan PSBB diperketat juga mungkin bisa berkurang ya. Ya. Nah, sampai saat ini memang belum terlihat ya. Cuman orang harapannya kan akan terjadi pengurangan ya kasus dari COVID-19 ini ya dengan adanya vaksin ya. Tapi memang kalau misalnya nanti ternyata tidak terjadi, mungkin kekhawatiran pasar mungkin akan timbul lagi gitu ya. Untuk saat ini mungkin belum begitu kelihatan gitu. Baik, kalau kita beranjak ke saham Pak Surya, untuk hari ini kira-kira saham dari sektor-sektor apa saja yang akan support pergerakan indeks? Soal kemarin mungkin ditutup oleh pertambangan, mungkin saat hari ini apa saja Pak rekomendasi dari Anda? Kelihatannya sih masih ya komoditas ya, terutama sih kalau saya lihat batu bara ya naik harganya kan naik tinggi ya. Kemudian juga minyak juga walaupun kemarin tidak naik terlalu banyak lagi, tapi levelnya udah di atas 50 ya, 50 US dollar per barrel kan. Ada siapa saja tuh Pak? Seperti Medco mungkin itu juga bisa diuntungkan ya, atau Elsa misalnya kan. Kalau batu bara itu mungkin seperti PTBA, Adaro gitu ya, ITMG itu juga mungkin bisa mendapatkan sentimen positif juga ya. Dan kemudian saham-saham nikel seperti Aneka Tambang dengan Inco walaupun naiknya cukup tajam ya, tapi nasabah retail ini kan memang luar biasa ya. Jadi itu juga sudah di atas target price kita ya, sudah tercapai dalam jangka waktu pendek gitu ya. Tapi itu sentimennya masih cukup kuat juga ya. Jadi itu memang perlu diperhatikan, tapi memang mesti berhati-hati juga ya, karena beberapa saham seperti yang nikel, berhubungan dengan nikel itu juga kenaikannya cukup tinggi ya. Itu kita mesti hati-hati juga gitu. Baik, kalau untuk agrikultur yang cukup kontributif juga terhadap indeks dan juga kita lihat dengan harga kedelai ini masih cukup menarik tidak untuk ditarget pelaku pasar? Ya, kelihatannya CPO juga harganya masih cukup tinggi ya. Sudah mendekati 4.000, malah sempat tembus 4.000 kalau salah ya waktu akhir minggu kemarin kan. Jadi itu memang harga yang cukup tinggi. Tapi kita mesti berhati-hati juga karena seringkali terjadi CPO itu menurun pada waktu jadi puncaknya di awal tahun biasanya. Setelah itu agak melemah ya. Itu juga kita mesti antisipasi karena harga sekarang itu kan kenaikannya juga udah di luar ekspektasi juga ya. Nah, tapi memang masih positif karena dengan level seperti sekarang itu kan lebih tinggi ya dibandingkan tahun lalu ya. Jadi harusnya juga performa dari si saham-saham plantation ini juga harusnya sih menjadi positif ya dibandingkan tahun lalu gitu ya. Bisa direkomendasikan ya. Kalau untuk konstruksi sendiri, Pak Surya melihat ini salah satu sektor esensi yang bisa bergerak 100% ini momentumnya tidak untuk bisa memilih atau menarget konstruksi? Nah, konstruksi ini kan sebetulnya kan terutama kan terkait dengan adanya SWF ya, Sovereign Wealth Fund itu kan, yang itu akan diharapkan kan akan membantu keuangan dari beberapa saham konstruksi juga kan, karena misalnya ada pengambil alihan dari aset dari perusahaan karya ini yang di sisi lain bisa menurunkan beban bunga dari si perusahaan karya ini kan. Jadi itu juga sangat menguntungkan sehingga memberikan sentimen juga kepada karya-karya ini. Karena kalau misalnya cash flow mereka sudah membaik, tentu saja kan jumlah kontrak baru juga bisa ditingkatkan kembali kan. Sehingga proyek-proyek yang bisa dikerjakan bisa lebih tinggi gitu. Jadi itu memang memberikan sentimen positif ya dan beberapa karya termasuk anak perusahaan ini juga ya. Ya, ditambah lagi proyek-proyek strategis juga harus terus dikebut begitu di tahun ini. Baik, terima kasih Pak Surya Dharma telah bergabung bersama kami, Kepala Riset Samuel Sekuritas di Opening Bell.